Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, kalau boleh tahu dengan saudari siapa? Dengan saudari Eci. Oke, Mbak Eci. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Finur Hayati, bisa dipanggil Fi saja. Hari ini saya yang akan mendampingi Mbak Eci selama proses konseling berlangsung. Oke, baik. Sebelum memulai konseling, saya akan meminta Mbak Eci untuk mengisi inform consent. Silahkan diisikan di bagian sebelah sini. Ya. Nama lengkap juga. Setelah itu boleh tanda tangan di sini. Oke, baik, terima kasih karena telah menyetujui inform consent-nya. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya minta izin untuk meminta identitas dari Mbak Eci. Untuk nama lengkapnya, Isi sekarang apa? berarti nyamannya dipanggil Eci ya. Tanggal lahirnya baru kemarin banget dong. Iya. Oh, selamat ulang tahun. Oke, untuk saat ini pendidikannya Bisa dimanggil juga. kalau boleh tahu jurusannya. Jurusannya manajemen. Oh, manajemen. Alamatnya, Alamat kos. oh, berarti di sini ngekos. Iya. Oke, boleh. Untuk alamat kosnya, Kosnya Jalan Judi Pati. Jalan Judi. Satu. Suaramu gedein please. Kemudian anak keberapa dari berapa saudara? Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Kalau boleh tahu saudaranya yang pertama perempuan apa laki? Kita semuanya perempuan, Mbak. Perempuan. Wah, berarti hektik ya di rumah itu. Ya, untuk agamanya, status saat ini apakah sudah menikah? Belum. Ya, belum. Masih mahasiswa. Semoga cepat ketemu jodohnya ya. Hari ini tanggal berapa ya? Ini tahun 17 ke 16 ya? 16 ya? tadi tanggal Baik.
Selanjutnya, apakah ada riwayat penyakit dari diagnosa dokter? Nggak ada dia aman Pak. Keluhan fisik selama seminggu terakhir ini? Keluhan fisik ya cuma pegel-pegel aja sih Mbak, karena capek. Nggak ada yang Capeannya kalau boleh tahu karena apa ini? kemarin habis ada acara aja, jadi acara eksternal. Jadi karena ikut acara tadi, jadi masih sampai sekarang berasanya ya? Iya, soalnya selain itu kan habis acara itu apa ya, masuk UAS kan ya, terus sering ada kelompok yang harus kesana kemari, jadinya belum sempat total gitu. Ini masih terasa betul-betul. Karena belum ngerasain me time yang benar me time lagi. Benar. Yang keluhan psikologisnya? Berarti belum ada ya? Kemudian selama seminggu terakhir ini, apakah pernah ngerasain sakit kepala, kurang nafsu makan? Kalau sakit kepala sih enggak, cuma di kurang nafsu makan sih enggak. Kurang nafsu makannya itu bentuknya seperti apa? Apa ya, yang biasa kayak makanan teratur, jadi kayak bisa tidak hafal sekali gitu. Makan tuh apa ya, sarapan tuh kayak skip, jadi sekalian siang atau sore gitu ya, terus hari udah makan. Pokoknya sehari itu beda 2 kali ya biasa. Itu enggak banyak makan. Berarti makannya nunggu mood gitu? Iya benar. Sambil ngeliat ya, takut tiba-tiba mati. Sulit tidur, mudah takut? Sulit tidur, iya mudah takut. Kayak enggak. Merasa tegang, cemas, gemetar? Cuma tadi coba kalau pegang sama makan. Cemasnya karena apa ini? Kalau boleh tahu. Kalau cemas tuh rasanya kemarin saya habis nonton ya, terus cemasnya tuh malah overthinking karena ada umuran baru tuh, tanggung jawabnya juga makin berat gitu ya, gitu sih. Jadi kayak cemas aja, bisa nggak ada nanti kayak apa mulai yang ABC kayak gitu aja. Ya, overthinking dengan umurnya saat ini lah ya. Oke, lanjut. Gangguan perut, sulit konsentrasi, sedih. Oh, gangguan perut ya, kemarin saya sempat diare karena makan pedas. Terus sedih juga itu tadi sih, karena Jadi permasalahannya berantai ya. Selanjutnya, sulit mengambil keputusan, kehilangan minat, merasa tidak berguna. kehilangan minat enggak, kalau saat tidak berguna iya. Merasa tidak bergunanya karena apa? Ngebandingin diri aja sih, nggak sama teman-teman, kayak teman-teman di usia sekarang tuh ya udah pencapaian, tapi kayak aku masih apa ya, masih berusaha gitu lah. Terus sedih jadinya overthinking, merasa masih muda gitu. Kemudian mudah lupa, putus asa, mudah marah. Asa, mudah marah, enggak. Enggak ya. Mudah tersinggung, Tersinggung, enggak. mimpi buruk,
menghibur dia karena mungkin jam tidurnya berantakan. Jadi kadang tidur tuh baru jam 2 jam 1, terus bangunnya tuh kadang siang terus aktivitas kayak gitu. Tapi sorenya tuh udah ngantuk lagi. Sebenarnya tidur sore itu jam habis asar, sebenarnya nggak boleh ya tidur habis asar, tapi tetap tidur terus sebenarnya lebih buruk. Malamnya gitu lagi tidur, pokoknya gitu terus menarik. Jadi kayak apa ya, jam tidurnya berantakan, terus mimpinya kosong, capean gitu ya, karena ini jam sama pola hidupnya nggak pas sama kita. Nggak seimbang ya. Tidak percaya diri? Kalau itu kadang-kadang Tapi selama seminggu terakhir ini rasanya gimana? Percaya diri atau tidak percaya diri? alhamdulillah bisa. Oke. Untuk hari ini keluhannya apa kalau boleh tahu? Cerita aja sih. Saya beberapa hari ini tuh lagi sedih aja. Oh, boleh nggak nunjukin foto? Oh iya boleh. Yang menggambarkan Mbak Eci. Benar. Kemarin saya habis nangis gitu. Jadi saya mau ke sini tuh mau cerita biar udah aja. Ya boleh, sangat dipersilahkan ya untuk bercerita. Sebelum bercerita, seberapa mengganggu sih permasalahan ini bagi Mbak Eci? Mungkin 9. 9 ya. Ya berarti sangat mengganggu ya di kehidupan sehari-hari. Silahkan Mbak Eci menceritakan keluhannya apa. Mau ini masalah pertemanan di sana. Jadi saya dulu pas masih teman, saya yang dekat dengan saya itu ada 3 orang. Itu saya tipe orang yang suka bergaul gitu, gampang melebur sama teman-teman. Cuma biasanya saya nggak mau punya teman yang banyak, jadi kayak teman dekat itu cuma gitu aja. Jadi ada 3 orang. Terus jadi apa ya, saya tuh sering kemana-mana ya tidur gitu. Kadang ke kosku atau ke kos temanku, jadi sebel aja sih 2 orang tadi, A sama si B gitu. Nah si B itu kosnya dekat sama kosku cuma berapa meter. Nah itu tuh sebenarnya kayak apa ya, karena sakit sebenarnya aku lebih dekat sama si B sih gitu. Nah, karena itu tadi karena masih kita deket, terus aku nganggap dia tuh kayak keluarga sendiri karena apa ya, dia kan dia sama-sama rantau. Terus aku tuh juga tahu dia susahnya kayak gimana, karena maaf yang bukannya di mana ibu dia kan orang dia TKW gitu. Terus bapaknya tuh ya sesuatu yang berjalan kerja gitu, kadang dia sudah lalu kan sangat finansialnya gitu. Terus ya bukan ini tapi kadang aku tuh juga kasihan, jadi kalau ada apa-apa tuh pasti aku bakal bantu gitu loh, nggak mau materi atau secara fisik gitu atau tenaga. Cuma aku nggak tahu kenapa ya, aku tipe orang yang nggak pernah dan mau buat apa ya, ngomong ceplos-ceplos gitu loh, karena aku tuh orangnya sensitif kan, jadi aku kayak ngerasa kayak nggak paham aja kok aku tuh ceplos-ceplos sama orang. Nah, tapi si Tom tadi tuh ceplos-ceplos, terus kadang aku coba kayak memaklumi dan mencoba dewasa, karena pas aku cerita sama anakku dia bilangnya, ya kamu jangan baperan dong, kan bisa jadi itu bercandanya orang sana ya gitu, yang tipe apa, ya mencoba apa ya, lebih ini sih ya kayak mungkin itu enggak, tapi ternyata emang salah gitu aku ya, karena aku makin kesini tuh semakin aku diam dia cepat-cepatnya kayak fisik yang apa, kan aku juga gak suka ya mbak itu, aku batas terus. Dan si kostum apa si temu yang B tadi biasanya dijadiin kayak apa ya, sebenarnya kumpul sama teman-temanku yang lain gitu. Nah teman-teman yang lain itu katakanlah kemarin tuh ada sekitar 5 atau 6 orang. Nah jadi itu kan rame ya, kalau kita total aku gabung tuh sekitar 8 orang kalau di kos itu. Nah
misal abis kelas pasti mereka itu bertujuh itu selalu mampir kos gitu ya, terus masak sama-sama, makan sama-sama gitu kan. Tapi aku gak pernah mau ikut, bukannya gimana, tapi kayak aku tuh kayak kadang malas aja gitu loh. Kayak aku misalnya abis kelas tuh udah capek, jadi gerah pengen ganti baju, pengen rebahan gitu-gitu tanpa aku harus interaksi sama orang, karena energi udah habis di sekolah di kampus gitu. Terus jadi aku ya makan, biasanya aku gantinya kayak aku pulang dulu ya, aku ganti baju terus aku makan dulu sini gitu. Dan emang iya dari awal sampai akhir aku nggak pernah ke situ, nggak pernah ikut misalnya, tapi aku selalu nyempetin habis makan main ke situ. Tapi pas suatu ketika ketika aku datang ke situ, yang pertamanya apa ya, kelihatannya mereka tuh happy atau apa, tiba-tiba malah jadi tanggung gitu loh, kayak klik gitu. Oke. Nah, aku merasa kenapa ya kok tiba-tiba kayak begini. Terus udah deh, habis itu aku mulai apa ya, sebenarnya aku masih berteman gitu, berteman. Terus habis itu selang beberapa hari pokoknya si mereka tuh mulai ya menjauhi aku gitu. Aku nggak tahu dan aku nggak paham kenapa. Perasaan dari awal pun aku nggak pernah bermasalah sama mereka semua gitu. Ternyata pas apa ya, aku setelah itu selama beberapa hari aku diceritain sama temanku dan dari orang-orang situ. Tapi itu katakanlah orangnya tuh apa ya, kayak nggak memihak siapa-siapa, apa ya, Netral. netral itu, karena dia di situ juga dibully kan. Dia bilang sama aku waktu dibully karena aku tuh selama ini selalu diomongin sama teman-temanku yang tadi. Itu diomonginnya bermulai dari temanku si D. Si D itu katakanlah si D itu gak suka sama aku karena nih, dulu pas semester dulu atau apa, aku pernah dekat sama cowok di kampusku juga. Nah ternyata si D itu suka sama si cowok tadi, tapi dia nggak pernah ngaku, cuma dia kayak ya jealous aja gitu loh mbak. Terus dan dulu tuh pas aku dekat sama si cowok itu, si temanku tadi, si D, kayak pertama itu apa ya, kayak finish gak suka gitu. Dan pas dia tahu aku dekat sama cowok itu, si temanku tadi kayak selalu tanyain, aku beneran kan nggak suka sama si ini? Nah, aku bilang enggak, tapi kan kadang kita nggak tahu ya, maksudnya ternyata malah kita jadian sama si orang itu. Iya. Terus ya udahlah, pokoknya habis itu kita udah jarang lah kangen aku sama si temen gede tadi karena cowok tadi. Terus akhirnya ternyata si temen gede tadi ngobrol teman yang lain, jelek-jelekin aku karena mikirnya aku tuh gatel sama cowoknya itu, temen gede aku. Terus aku nggak tahu ya, aku tuh kok bisa doa itu, padahal kan gimana ya, aku juga udah gatel gitu sama cowok di kampus. Kayak ya gini ya, aku tuh sama cowok mau sama cewek ya ramah aja gitu, misal aku disapa ya banyak balik gitu. Aku juga gak mau deket-deket kemana gitu, kayak maksudnya di luar batas. Ya aku tahu batas. Terus disitu aku diceritain sama temanku yang sebelum sama tadi. Jadi si temanku tadi bilangnya aku tuh orangnya deketin cowok-cowok di kampus gitu. Terus yang gatal sama cowok-cowok, aku dikatain gatal kayak gitu karena apa namanya, itu tadi kayak salah aku di alat kantin gitu kan, dari temen-temenku cowok. Terus mereka nyapa, aku yang balik. Terus aku kan kadang masih diajak ngomong gitu kan, diajak ngobrol. Itu kan nggak mungkin ya kalau orang diajak ngobrol langsung pergi, pasti kan aku harus berhenti dulu, apa jawab apa obrolan dia, gini-gini, cuma basa-basi aja lah gitu. Nah mungkin dari situ tuh dia ngomongin kalau bagaimana ya, karena pas aku interaksi kayak gitu pasti selalu ada mereka gitu. Dan mungkin si anak itu tadi mikirnya atau gimana, mungkin karena ini atau gimana, karena teman-teman dia yang kayak ada cowok atau maksudnya
kenalan dia di kampus tuh nggak sebanyak aku gitu enggak. Terus makanya dia tiba-tiba aku di lain. Terus aku juga dengar kayak aku tuh orangnya juga kayak kemudian siapa sih yang nggak suka sama aku gitu ya, tapi cowok-cowok suka sama aku. Terus itu tadi ada yang bilang aku pernah bilang kayak gitu, padahal aku nggak pernah sama sekali sama dia. Aku kayak "Hah?" Aku tuh dengar banyak gibahannya itu sampai ngomong sendiri gitu, nggak kok bisa ada orang yang bikin apa skenario kayak gitu. Terus udah dikata apa nggak mau kalah, yang sombong atau apa gitu ya. Terus bawa officer juga gitu. Dan temanku si B tadi pun ternyata udah punya ya, bukannya aku nggak ikhlas ya, aku ikhlas nolong dia dari segi apapun. Jadi gue udah nanya dia kayak dia tuh, tapi itu tadi aku nggak expectnya dia juga ngeliatin aku, dan dia tuh yang paling moodnya tuh yang paling parah. Sampai akhirnya aku ngechat dia orang si A tante kan tadi juga apa ya, juga ikut bikin aku yang ngatain aku nggak mau kalah gitu. Itu pokoknya si A, si B sama temanku si D tadi aku chat gitu itu pada apa ya, aku lamar lagi di chat. Terus mereka mengatakan apa harusnya apa ya, siapa yang kayak gini lah gitu, kamu tuh jadinya kayak dipojokin gitu. Tapi kan aku tuh juga ada hal yang aku nggak serak sama mereka, tapi aku pendam gitu loh mbak. Aku nggak mau nyalahin mereka meskipun mereka juga ada salahnya di aku, tapi aku nggak tahu kenapa mereka malah apa ya, rame-rame buat ini aku jatuhin mental aku dan lain dan salah, dan ya bikin orang lain yang nggak tahu masalah itu pun ikut membuli aku. Terus itu aku akhirnya habis nabrak aku ada kesukaan sama aku juga. Terus di kampus pun temen-temen dia yang lain gitu sering kayak menyusun juga. Kan aku pas di chat itu juga bilang sama si siapa ya, si B atau si D gitu, kenapa kamu ini nggak mau sendiri aja, kan siapa lain juga ular. Karena aku tahu mbak sih antara mereka semua itu juga ular, kayak ngomongin salah satu satunya juga diomongin gitu, saya ngomong lah ya. Terus kayak kenapa nggak ini aja, nggak sendirian aja gitu. Aku takut kalau kamu punya teman, kenapa nggak selalu kayak aku dikatain kayak ini suka sendiri sama sendiri. Terus ya apa sih fit banget, dulu tuh orang-orang yang nggak tahu masalah pun di kampus jadi tahu gitu loh. Bahkan bukan cuma orang berkunjung kita, jadi temanku yang di sekolah lainnya pun juga tahu. Kayak jadi masalah kenapa sih orang masalahnya itu cuma kita aja, kenapa nggak bisa dikit gitu loh, malah disampaikan sama orang lain. Terus pas di chat itu pas aku ngobrol temenku sedih, dia itu kan kayak seakan-akan dia yang paling benar juga kan. Jadi cuma karena masalah cowok dia sampai segitunya sama aku. Dia sampai ngatain aku kalau aku tuh kayak sikapku tuh pokoknya buruk, yang paling buruk gitu. Terus aku sama maaf ya, tapi aku juga udah gede banget sama dia. Temanku sedih itu memang suka ghosting, suka ngechat fisik, ngechat kayak look orang itu. Ya aku nggak ngomongin yang dia apa ya perbuat sama aku ya, karena aku ya udah, karena aku juga apa ya itu marah-marah gitu. Jangan selama ini tuh dong, karena kamu apa udah hijab, maaf bukannya bukannya menyamakan yang hijab itu jadi semua, cuma aku ya kan omongannya sangat nggak sebanding sama yang hijabnya. Aku cuma bilang kalau kamu belum bisa mencintai atau apa ya sesuai sama hijab kamu, ya kamu ngomongnya jangan sembarangan dong, kamu tuh tetap menjaga itu ya. Iya sih, semua orang serba salah, cuma malu sama hijabnya karena ngakunya itu loh mbak gitu lah, bisa aku bilang. Terus dia nggak terima, kan jangan bawa hijab dong, kayak kamu yang paling ini itu. Dia juga nggak terima lah sama aku. Terus pokoknya aku nggak tahu kenapa dia tuh selalu menyalahkan
selalu attitude-nya jelek, padahal teman dia yang kenal lama itu juga nggak pakai hijab, juga pakai crop kayak gini, maksudnya bajunya terbuka. Bayangin kalau misal si orang itu ngomong orang berhijab tuh, orang-orang nggak berhijab tuh jelek di depan temannya tadi, apa best friend tadi, pasti kan juga temannya kayak trigger kan karena ucapannya kayak gitu. Terus mau akhirnya aku blok semua. Aku udah gede banget kayak selama ini aku udah capek, aku nggak usah dibuat dan lain-lain. Aku cut off apa ya sesuatunya kayak Instagram itu aku unfollow. Tapi mungkin ya aku juga mikirnya kenapa mereka kayak duit. Pertama mungkin ya itu tadi mungkin mereka ini karena aku ada punya teman yang bisa ngobrol kemana-mana gitu tadi. Terus itu tadi masalah cowok, mungkin karena aku deket sama si cowok itu, terus aku suka mau aku yang dapet, terus sama mungkin beberapa hal yang mungkin keberuntungan aku di hidup gitu mbak. Mereka juga sebenarnya tuh pengen, tapi mereka malah ngajak gitu. Soalnya kenapa aku bisa bilang gitu, selepas aku nge-cut off mereka, tuh teman si B itu selalu mau IG ku kayak melihat, karena aku suka ngebagi-bagiin kayak apa ya, aku traveling kemana atau makan kemana gitu kan biasanya. Terus itu pasti dilihat sama dia, lalu kita nggak mau jual gitu. Itu emang selalu ini sebelum juga kayak digibahin kayak suka kemana kan, tapi gimana ya, kalau orang atau kebiasaan orang kan juga nggak bisa disamaratakan gitu ya. Maksudnya kalau kamu iri ya udah diem aja, nggak usah kayak berbuat onar gitu. Tapi kadang aku gimana, aku tuh merasa sebenarnya aku kan orang yang nggak mau ribut, nggak mau ribet. Jadi kalau ada teman tuh ya udah dia baik ya, apalagi bahkan aku bisa, kalau misalnya selagi aku bisa pasti aku bakal ini. Tapi makanya gini, aku tuh kadang merasa sebenarnya tuh yang aneh aku apa orang-orang sih gitu, karena kadang aku merasa apa aku terlalu excited juga teman-teman gitu, terus apa aku juga kadang nggak terlalu cocok sama energi teman-teman, karena aku nggak suka cocok sama kawan, nggak suka ini sama energi teman-teman yang biasanya suka dulu kepala muda, terus mobilnya pasti tentang cowok terus, pokoknya yang nggak ada tujuan masa depan yang jelas itu ya, masih senang-senang itu kayaknya kita ya sih kita enjoy di umur sekarang, tapi kita tuh masih tetap ada pikiran buat masa depan gitu loh, bukan yang membuang waktu karena ngurusin orang lain dan sebagainya. Jadinya aku tuh kalau punya teman masih dikit, udah nggak banyak, cuma beberapa aja. Kalau misalnya pun ada orang yang mungkin juga nggak cocok sama aku juga apa kalau mereka nggak sama jadi soalnya ini aku kan rasanya masih denial gitu. Masalah itu mereka atau akunya, tapi aku juga terlalu interpretasi. Selama ini aku juga nggak pernah kayak ucapin kata-kata apa yang menjudge mereka secara fisik atau apa. Jadi kalau betul-betul untuk dibantu terus aku juga nggak pernah iri sama kehidupan orang lain, maunya apa ya, hidupnya misalnya lifestyle di atasku, suka main gitu. Aku malah justru suka sama teman-teman yang suka ngebagiin momen di Instagram mereka, kayak asik deh kayak pergi kesini gitu atau apa. Aku berharap juga bisa senang kayak teman si ini suka traveling dan sebagainya, semoga rezeki juga lancar. Itu juga juga sih, bukan yang aku julid kayak kenapa sih hidup banget, karena teman-teman gue itu tadi tuh ya, kayak gitu, jadi kayak tapi ini nggak suka ada sih, jadi ya udah aku mau karena udah nggak mau dikucuk ke sini. Kalau mau teman ya udah nggak apa-apa, kalau mau jauh gitu misalnya aku juga itu tadi nggak pernah apa ya, orang nggak pernah orang, terus aku sampai bingung loh sampai sih harus kayak gimana gitu. Tapi mungkin ya kalau orang melihatnya dari sisi iri atau sisi negatif, pasti aku selalu ada sadar gitu.
udah aku nggak mau buang-buang waktu buat mencari pembenaran juga sama urusan, nggak mau ribet. Ada lagi? Jadi sih ya. Setelah apa yang kamu ceritakan tadi, ketika kamu mengalami itu, apa sih yang jadi kamu rasakan? Setelah mengalami itu sebenarnya tuh kadang aku ngerasa nggak kayak itu berteman, nggak kayak kan apa ya, aku tuh sebenarnya tuh orangnya gimana ya, suka sendiri tapi aku juga pengen ada teman, tapi aku nggak mau yang temenan tuh harus apa-apa kayak bareng terus. Aku takutnya gini, karena apa ya, aku trauma sama temen tapi kalau kadang terus takutnya nanti ada masalah atau ada salah gitu. Bisa jadi kita diomongin terus gini-gini, karena takutnya misalnya aku percaya sama orang, aku ya cerita aja nih sama Z yang apa strategi aku gini-gini, tapi kan orang juga nggak bisa dipercaya. Bisa aja nyebarin juga, karena temanku yang itu juga nyebarin juga ke teman-teman yang lain, itu kan privacy. Jadi ketika aku apa namanya merasa nggak ini punya teman apa ya, ya udah nyebarin aja gitu, siapa tahu nanti ketemu teman yang pas, yang frekuensi gitu, maksudnya yang apa ya, pikirannya itu lebih dewasa gitu, nggak soal tinggi. Cuma ya sekarang aku lebih menjalani hidup aja, udah fokus kuliah, fokus apa ya, teman atau komunitas gitu, nggak mau ambisi aja. Tapi untuk sejauh ini apakah sudah mulai menerima kalau itu sebenarnya bukan salah aku kok gitu? Apakah pernah pikiran gitu? Sejauh ini udah sih kayak karena aku tuh mikirnya gini, aku juga heran sih Kak, kayak aku juga merasa kalau dari dulu tuh sebenarnya masalahnya bukan di aku, di mereka aja. Soalnya kenapa teman-teman mereka yang nggak tahu masalah tadi yang itu diceritain tuh, aku nggak tahu kenapa ya, malah mereka ini juga coba deket-deketin aku lagi gitu, kayak meskipun itu cuma basa-basi atau apa namanya nyapa atau gimana, kayak aku tuh nanti mereka bisa jadi mikirnya aku tuh nggak salah gitu, karena ternyata si circle mereka tadi malah si 3 orang tadi malah dibuang gitu, dan circle mereka tuh yang kadang-kadang malah bubar ke sana ya masing-masing gitu kayak. Berarti ya emang circle mereka juga ini apa nggak baik. Kan aku juga udah bilang pas aku ngajak mereka kayak, kenapa kalian nggak masing-masing, nggak takut gitu, karena kan kalian juga sama-sama ngomongin satu sama lain gitu kan. Tapi ya itu akhirnya malah temenku si D tadi yang ngejudge aku yang nggak pakai kerudung yang buruk, itu malah dia yang sekarang dijauhin, dia nggak punya siapa-siapa. Dan aku kagetnya pas kemarin dia kuliah lapangan, bisa-bisanya dia malah nyapa aku kayak seakan-akan dia tidak pernah melakukan kesalahan gitu kayak. Apa sih, aku tuh sekarang sebenarnya udah maafin mah nggak apa-apa, cuma aku tuh nggak bisa mbak deket-deket sama orang yang pernah bikin masalah gitu loh di aku kayak. Cuma aku jawab iya gitu, nggak mau yang apa ya yang dekat aku ya gitu. Tapi ya aneh aja gitu, aku nggak tahu kenapa ya. Tahu cewek itu kayak susah nyari teman nggak sih, yang teman yang Temen itu yang temen banget gitu loh, kayak ada aja yang salahnya gitu. Bener sih. Atau lagi kalau misalnya apa ya, yang nggak punya satu perspektif dengan kita. Iya benar. Kadang tuh kita apa ya, ini misalnya kita mikirin masa depan ya. Terus kita udah punya target, kita punya ini terus kita mulai apa ya, kejar gitu. Tapi ada teman kita nih yang ibaratnya tuh masih suka main-main dan menganggap ya udahlah santai aja, hidup mah dijalani slow gitu. Tapi kan kita nggak selamanya hidup di umur sekarang gitu, maksudnya kita juga teman tua, berarti tanggung jawab juga makin berat. Terus pastinya kan kita bakal menjadi seorang ibu atau apa, ya kita juga harus punya bekal yang cukup gitu. Sebenarnya kita harus mempersiapkan diri kita yang apa ya, kan value kita bagus, bukan terlalu samping. Bahkan ketika aku mulai
fokus buat nata masa depan, aku tuh selalu dikatain sombong, kayak sok kayak gitu. Ya gimana ya, namanya orang yang nggak sefrekuensi pasti mikirnya tuh kan kayak ini orang apa sih, sok banget kayak sok ngejar masa depan, sok ini sombong karena aku nggak kayak aku udah jarang jarang nimbrung atau jarang ini, karena aku terlalu sibuk. Jadi, tapi ya aku nggak mempermasalahkan sih, kayak udah itu kan pilihan masing-masing gitu. Oke, baik. Karena tadi sudah menerima diri sendiri juga kalau itu bukan salah kamu sepenuhnya. Kemudian kamu ada kepikiran nggak kalau kamu tuh sebenarnya aku punya kok banyak hal positif yang masih bisa aku lakuin? Apakah ada? Hal positif yang aku lakuin ada sih. Aku tuh meskipun ada beberapa hal di luar nurul gitu ya, tapi aku kalau mikirnya oke, aku berharga gitu. Aku juga mikirnya pantas kok dapet apa ya, hal positif lah ya. Kayak aku mikirnya keluargaku aja alhamdulillah juga support gitu. Aku juga punya, maksudnya ketika aku kehilangan teman-teman yang dulu, aku juga dapat penggantinya gitu loh, teman-teman yang baik. Terus apa ya, aku juga punya pasangan yang support, meskipun kayak aku suka nangis, suka curhat pun pasti alhamdulillah disupport gitu. Terus apa ya, selain itu mungkin aku biar merasa aku berharga tuh biasanya aku juga samain sama time gitu. Mulai apa ya, memanjakan, mempercantik atau menghargai diri aja sih gitu. Lebih aja gitu, percaya diri. Betul sekali, karena masih banyak hal lainnya yang perlu kita lakuin ya. Ya pokoknya fokus kuliah, fokus apa. Kemudian apakah ada hal yang dalam waktu dekat ini yang pengen kamu lakuin yang mungkin saja itu bisa membuat kamu terlepas dari masalah ini? Itu mungkin aku bakal time sih Mbak. Aku emang suka banget me time gitu, main kemana apa-apa ya, pokoknya nyari udara yang sejuk-sejuk dan lepas pikiran. Berarti masih ada hal positif yang kamu pikirkan lah ya untuk sekarang ini. Kemudian dari saya sendiri juga udah cukup dengan hal-hal positif yang sudah kamu rasakan, itu sudah sangat bagus. Karena biasanya orang yang mengalami hal buruk belum terpikirkan hal positif dari dirinya yang bisa dia lakukan. Dari diri saya berharap semoga kamu cepat selesai dari masalah ini dan cepat melupakan dan bisa lebih enjoy untuk menjalani hari-harinya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Eci sudah mempercayakan ceritanya kepada saya, sudah berkeluh kesah untuk hari ini. Semoga untuk hari-hari berikutnya selalu enjoy menjalani hari-harinya, dan semoga permasalahannya juga cepat selesai. Setelah bercerita apa yang Mbak Eci rasakan, Anda mungkin ada ya. Untuk ratingnya seberapa mengganggu itu, apakah turun atau apakah naik setelah bercerita? turun masih. Turun. Dari 1 sampai 10 berapa? 1. Oke. Berarti untuk konseling hari ini sangat membantu keadaan Mbak Eci ya. Baik. Jika tidak ada yang ingin ceritakan lagi, semoga Mbak Eci selamat sampai tujuan, kendara dengan hati-hati, dan sampai jumpa.